Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan coba melanjutkan materi sebelumnya tentang pendahuluan statistika. Kali ini saya akan coba membahas atau sharing tentang penyajian data statistika. Nah, data statistika itu dapat kita bentukan atau dapat kita sajikan ke dalam beberapa bentuk. Misalnya tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon, OGIF, diagram, dan lainnya. Kita coba bahas satu persatu ya. Kita mulai dari tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi ini dibagi menjadi dua. Ada tabel distribusi frekuensi relatif, ada tabel distribusi frekuensi kumulatif. Sebetulnya tabel distribusi frekuensi ini juga ada yang tanpa relatif dan kumulatif. Jadi gini, kita mulai coba yang relatif ya. Nah, tabel distribusi frekuensi relatif ini ciri khasnya ada kolom F-rel di sini alias F relatif. Kalau kalian mau cari F relatifnya, kalian bisa gunakan rumus yang ini, di mana F relatif itu sama dengan frekuensinya dibagi dengan total frekuensinya dikali dengan 100. Itu frekuensi relatif. Kalau tabel distribusi frekuensi biasa, itu biasanya tidak ada F relatifnya, seperti itu ya. Nah, kemudian ada tabel distribusi frekuensi kumulatif. Sama sebenarnya ada nilai data dan frekuensi, seperti pada bentuk tabel distribusi frekuensi umumnya. Hanya pada tabel distribusi frekuensi kumulatif itu ada tambahan kolom. Kalau pada relatif tadi tambahan kolomnya adalah F-rel, kalau pada tabel distribusi frekuensi kumulatif tambahan kolomnya itu yaitu F-kum atau frekuensi kumulatif yang terdiri dari frekuensi kumulatif lebih dari atau frekuensi kumulatif kurang dari, seperti itu ya. Walaupun memang bentuk umum yang dipakainya itu biasanya hanya pada nilai data dan frekuensi saja. Oke, kemudian bagaimana sih cara kita menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ini? Nah, ada langkah-langkah yang harus kalian lakukan untuk menyusun tabel distribusi frekuensi. Di antaranya, yang pertama, urutkan data dan hitung rentang. Sebenarnya, untuk urutkan data ya, sebenarnya tidak harus selalu dilakukan. Itu mungkin bisa kalian lakukan untuk tahap-tahap awal saja gitu. Jadi, kalau kalian sudah merasa expert dalam melihat data itu tidak perlu sebenarnya diurutkan. Tujuan dari pengurutan data ini sebenarnya hanya untuk mempermudah kalian aja supaya nanti kalian bisa menghitung rentang dan nanti menyusun datanya. Nah, menghitung rentang itu ada rumusnya, yaitu R sama dengan X max dikurangi X min. Atau R itu sama dengan nilai data yang maksimum dikurangi nilai data yang minimum, seperti itu ya. Ini lambangnya boleh R kecil, boleh R besar, itu terserah aja sebenarnya ya. Oke, kemudian yang kedua itu tentukan banyak kelas interval atau BK ya, banyak kelas. Ini juga sama, tidak baku ya ininya apa BK-nya, boleh B besar K besar, boleh apapun. Nah, rumus BK ini adalah 1 ditambah 3,3 log N, di mana N-nya adalah banyak seluruh datanya. Nah, log itu adalah logaritma ya. Bagi yang belum mengenal, kalian bisa cari nilai dari log ini di kalkulator atau bisa juga di Excel. Tapi kalau misalkan nanti kalian tidak boleh menggunakan kalkulator atau alat bantu hitung lainnya, maka biasanya nilai dari log n ini itu sudah diketahui gitu. Jadi nanti berapa nilai log n-nya, tinggal kalian kalikan 3,3, kemudian hasilnya tinggal ditambah 1. Maka itu adalah banyak kelas interval. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan langsung simulasi ke contoh soalnya ya. Kemudian setelah kita punya banyak kelas interval, maka kita selanjutnya harus menentukan panjang kelas interval. Panjang kelas interval itu adalah rentang dibagi dengan banyak kelas. Jadi nanti rentangnya berapa, banyak kelasnya berapa, seperti itu. Nah, setelah itu kita langsung susun data ke dalam tabel distribusi frekuensi. Nanti akan dibahas lebih lanjut ya. Kita kembali dulu.
Nah, selain tabel distribusi frekuensi, selanjutnya data dapat disajikan juga dalam bentuk histogram. Nah, bentuk histogram itu seperti ini ya. Dempet. Ini mirip seperti diagram batang yang akan dibahas selanjutnya, hanya dia tidak ada jarak ya, jadi dempet seperti ini. Ini datanya ya, histogram. Oke. Kemudian ada juga poligon. Poligon itu garis yang ini ya. Nah, ini poligonnya. Jadi ambilnya itu adalah boleh dari titik tengah dari histogram tadi, seperti ini ya. Oke. Selanjutnya ada juga yang namanya OGIF. Nah, kalau OGIF ini itu data yang dimasukkannya itu adalah frekuensi kumulatifnya ya, bukan frekuensi datanya, tapi frekuensi kumulatifnya. Selanjutnya, diagram. Nah, diagram ini banyak macamnya. Ada batang, garis, lingkaran, lambang. Kalian pasti udah sering lah menyajikan data dalam bentuk diagram seperti ini, karena ini yang paling familiar ya. Oke, misalnya diagram batang. Nah, diagram batang tuh kayak gini. Jadi sebenarnya dia mirip sama histogram ya, hanya ada jarak-jarak seperti ini, diagram batang. Nanti kita akan coba simulasi ya membuatnya. Diagram garis seperti tadi ya, seperti di poligon berbentuk garis seperti itu. Kemudian di diagram lingkaran seperti ini. Ini untuk diagram lingkaran. Nah, dari mana sih kita dapat menghitung banyaknya frekuensi misalkan dari diagram lingkaran ini? Sebenarnya mudah aja ya. Kalau misalkan kalian mau menentukan banyaknya atau menentukan sudutnya, ini langsung aja pakai pola yang ini. Misalkan gini. Misalkan ini kita mau cari nih ini dapat 72 ini dari mana ya gitu. Nah, kalian bisa cari pakai misalkan n. N itu banyaknya data ya, misalkan dibagi dengan sigma f-nya, atau itu juga boleh f ya, nggak baku sih sebenarnya simbolnya. Lalu tinggal kalian kalikan aja sama 360 derajat gitu. Nah, kayak gini. Nanti didapat sudutnya berapa. Nah, sudut inilah nanti yang digambarkan ke dalam diagram lingkaran ini gitu. Pun untuk selanjutnya setiap frekuensi tinggal kalian bagi aja dengan total frekuensinya, terus nanti kalian kalikan dengan 360 derajat, maka akan jadilah bentuk seperti ini. Seperti itu ya. Untuk menentukan sudut pada diagram lingkaran. Nah, kemudian ini diagram lambang. Nah, kalau diagram lambang sebenarnya tinggal ini aja, tinggal apa namanya, lambangnya aja mau seperti apa gitu ya. Misalkan frekuensinya 4, ya udah dia berarti digambarkan dengan 4 lambang. Lambangnya terserah, bisa disesuaikan dengan kebutuhan seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, mungkin kita akan simulasi bagaimana cara menyusun bentuk-bentuk penyajian data ini. Tidak akan dibahas semua ya, hanya salah satunya aja atau beberapa. Dan untuk yang lainnya bisa kalian lakukan sebagai latihan. Oke, kita lanjutkan dulu ke bagian yang berikutnya. Wait ya. Oke, kita lanjutkan pada simulasi bagaimana cara menyusun tabel distribusi frekuensi. Oke. Nah, misalkan kita punya kasus diketahui data hasil kuis mahasiswa pada mata kuliah statistika sebagai berikut. Nah, misalkan kita punya berapa data di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali 2. Kita punya 20 data misalkan. Nah, dari data ini kita diminta untuk membuat tabel distribusi frekuensinya. Nah, gimana caranya? Oke, langsung aja. Yang pertama, kita hitung rentang. Misalkan rentangnya R besar ya. Oke, kita hitung rentang. Nah, rentang itu kan tadi rumusnya itu adalah X max dikurangi X min ya, atau data yang paling besar dikurangi data yang paling kecil. Berapa data yang paling besarnya? Coba dilihat.
Berapa data yang paling besar? Oke, data yang paling besar adalah 41. Kemudian, berapa data yang paling kecil? Oke, data yang paling kecil adalah 17. Berarti rentangnya adalah 41 dikurangi 17 sama dengan 24. Oke, kita sudah punya rentang ya. Nah, perhatikan di sini, remember that we have R sama dengan 24. Kita punya R sama dengan 24. Itu yang harus kita ingat ya. Kita sudah punya R-nya sama dengan 24. Selanjutnya kita akan menghitung banyak kelas atau BK. Seperti yang sudah dibahas tadi, rumus BK adalah 1 tambah 3,3 log N, di mana N adalah banyaknya seluruh data. Berarti pada kasus ini banyaknya data itu adalah 20 ya. Oke. Berarti BK sama dengan 3,3 log N. N-nya 20 ya, karena banyaknya datanya 20. Kita tinggal kalikan aja atau tekan aja di kalkulator log 20. Berapa hasilnya? Lalu kalikan 3,3, kemudian tambah 1. Maka hasilnya kalian akan dapat 5,29. Nah, 5,29 ini dapat kita bulatkan ke bawah dan dapat kita bulatkan ke atas. Kalau kita bulatkan ke bawah berarti dia jadi 5. Kalau kita bulatkan ke atas dia jadi 6. Nah, kalau kalian menyusun tabel distribusi frekuensi untuk menentukan panjang kelas, maka kalian harus memilih dulu salah satunya. Boleh yang mana aja, boleh yang 5, boleh yang 6. Asalkan nanti ketika sudah dihitung panjang kelasnya, kemudian disusun tabel distribusi frekuensinya, catatannya tidak boleh ada kelas yang frekuensinya kosong. Kalau ada kelas yang frekuensinya kosong, kalian bisa ulang pemilihan di sini ya. Nah, misalkan 5. Oke, 5. Kalau kita milih 5, maka ketika kita menghitung panjang kelas interval pada langkah ketiga, yang kita masukkan itu BK-nya adalah 5. Nah, ini kan rumus yang tadi ya, panjang kelas sama dengan rentang dibagi BK. Ingat, rentangnya adalah tadi 24, kemudian banyak kelasnya adalah 5. Banyak kelasnya 5 ya. Kita tidak lagi memasukkan banyak kelas dengan nilai desimal seperti ini, koma-koma seperti ini. Jadi kita hanya memasukkan data yang sudah berbentuk bilangan bulat ke dalam rumus ini. Jadi R-nya tadi 24 dan banyak kelasnya misalkan saya pilihnya 5. Ibu boleh nggak dipilih 6? Boleh aja, silahkan dicoba. Yang penting catatannya tidak ada kelas yang kosong nantinya. Nah, ternyata setelah dihitung, panjang kelasnya itu adalah 4,8. Sama seperti tadi, kita bisa melakukan pembulatan ke bawah, bisa juga ke atas. Kalau ke bawah berarti kan 5 ya, 5 ke atas. Nah, ini maksudnya bukan 6 ya. Oke, saya coba ganti ya. Sorry. Nah, ini itu 5 pembulatan ke atas. Kalau pembulatan ke bawah, itu kita bisa ambil nilai 4. Kayak gitu ya. Nah, misalkan lagi kita ambil 5. Sebenarnya tidak harus diambil 5, boleh juga diambil 4 ya. Diambil 4 juga boleh gitu, terserah kalian aja. Yang penting catatannya sama seperti yang tadi. Tidak boleh ada kelas yang frekuensinya kosong. Jadi harus pas. Misalkan diambilnya 5. Berarti kita punya rentang 24, punya banyak kelas 5 dan punya panjang kelas 5 ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, lihat di sini. Remember that we have. Kita punya ya R-nya 24, BK-nya 5 dan panjang kelasnya 5. Itu yang harus kalian ingat. Kenapa? Karena kita akan menyusun data ke dalam tabel distribusi frekuensinya sekarang. Oke, kita ingatkan lagi data yang kita punya seperti ini. Nah, kemudian inilah data yang kita masukkan. Kita mulai dari data yang terkecil. Ibu, apakah harus selalu dari data yang terkecil? Enggak, sebenarnya bisa dari bawah data yang terkecil ini. Misalkan 15, 14 boleh. Yang penting data semua yang kalian punya ini dapat tercover di tabel ini. Dapat masuk semua ke sini.
Oke, misalkan saya mulai datanya dari data terkecil, yaitu 17 kan. Nah, kalian tinggal hitung. Tadi kan kalian punya panjang kelasnya itu kan 5 ya, punya panjang kelasnya 5. Nah, berarti dari 17 silakan hitung 5 langkah atau 5 hitungan. Dari mulai 17 berarti 17, 18, 19, 20, 21 gitu ya. Jadi ada 5 di sini. Jadi gini. 17, 18, 19, 20, 21. Ada 5 di sini ya. Berarti dia menunjukkan panjang kelasnya itu adalah 5 kayak gitu. Lalu Bu, ini apa yang 1, 2, 3, 4, 5 ini? 1, 2, 3, 4 ini menunjukkan banyak kelas yang kalian punya. Nah ini BK. BK sama dengan 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalian tidak boleh menambahkan banyak kelas di sini ketika tadi kalian memilih banyak kelasnya adalah 5 gitu. Jadi harus pas, harus tepat. Ketika kalian pilih banyak kelasnya 5, maka di sini harus 5. Pun ketika kalian memilih panjang kelasnya 5, maka jaraknya itu harus 5. Ini kan 17 sampai 21. Nah, sekarang 21-nya sudah, berarti di sini 22. Hitung lagi 5. Berarti 22, 23, 24, 25, 26. 5 ya. Nah, kemudian 27 dan seterusnya, 32 dan seterusnya, 37 dan seterusnya sampai kelasnya habis, sampai kelas kelima. Nah, sampai sini silakan kalian lakukan dulu perhitungan frekuensinya untuk memastikan apakah semua data bisa masuk ke tabel ini atau enggak gitu. Nah, kalau datanya ini sudah disusun seperti tadi ya, seperti yang di langkah awal tadi, mungkin akan sangat mudah di sini ya. Tapi karena saya tidak menyusun datanya, jadi kita bisa lakukan trik supaya tidak ada yang terlewat. Caranya seperti ini. Oke, 17 sampai 21. Berarti data dari 17 sampai 21. Berarti 17, 18, 19, 20 dan 21 yang masuk pada kelas 1 ini, pada kelas pertama ini. Oke, kita cek ya. 27 masuk tidak? Tidak, karena lebih dari 21. 41 masuk tidak? Tidak. Ini juga tidak, ini tidak. Nah, 17 masuk ya. Kita coret aja supaya nggak ada data yang terlewat. Kemudian kita tulis di sini tabulasinya. 17 ada 1. Oke. Nah, gitu. 25 masuk tidak? Tidak, karena batas atasnya aja 21. 25 itu lebih. 23 masuk enggak? Enggak. Ini enggak. Nah, 19 masuk enggak? Masuk. Karena dia ada di antara 17 sampai 21. 17, 18, 19, 20, 21. Oke, berarti 19 ini masuk. Coret, tulis di sini. Nah, 24 tidak, 19 lagi masuk, coret lagi. Masuk lagi gitu. 18 masuk, masuk. Karena dia berada di rentang ini. Ingat ya, jarak intervalnya ini harus sama. Semuanya harus panjangnya 5. 32 masuk, tidak. 27 tidak, tidak, tidak. 21 masuk, masuk. Coret, pindahkan ke sini. Oke. 18 masuk, masuk. Coret, pindahkan ke sini. Nah, seperti itu ya. 40 masuk, tidak. 25 masuk, tidak. Kemudian dilanjutkan 22 sampai 26. Ini masuk rentang 22 sampai 26? Tidak. Tidak, tidak, tidak. Ini masuk. Coret, pindah ke sini. Ini masuk, masuk. Coret, pindah ke sini. Ini tidak, ini masuk, masuk. Coret, pindah ke sini. Jadi seperti itu ya caranya. Ini tidak, tidak, ini masuk. Oke. Ini tidak, ini masuk. Jadi 5 ya. Nah, 27 sampai 31 ini masuk. 27 sampai 31 tidak, 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 tidak masuk. Oke, ini juga masuk. Oke, terus 32 sampai 36 ini masuk. 32 ya. Ini masuk. Mana lagi? 32 sampai 36. Oke, ini masuk. Sip. 37 sampai 41 ini masuk. Oke. Ini masuk. Ini juga masuk. Sip.
Oke, selesai kelasnya, kita hitung frekuensinya. Ini tadi kan 5 tambah 1 6 ya. Ini 5, ini 3, ini 3, ini juga 3. Totalnya ada berapa? 6 tambah 5, 11 tambah 3 14 tambah 3 17 tambah 3 20. Ada 20 data, berarti ini sesuai dengan frekuensi awal kasus, 20 data. Artinya semua data sudah tercover atau bisa masuk ke dalam tabel distribusi frekuensi ini. Maka tabel ini sudah jadi sebagai tabel distribusi frekuensi. Ibu maksudnya kosong gimana tadi? Maksudnya kosong itu kalau di antara kelas-kelas ini ada yang tidak ada frekuensinya, maka itu harus kalian ulang lagi pada perhitungan atau pemilihan tadi banyak kelas dan panjang kelasnya. Seperti itu ya. Oke. Bentuk tabel distribusi frekuensi umumnya seperti itu. Jadi banyak kelas ya, ini nomor, data, kemudian tabulasi ini sebenarnya kalau kalian sudah expert tidak perlu ditulis lagi, bisa langsung ke frekuensinya. Seperti itu. Nah, kemudian penyajian data lainnya. Nah, untuk penyajian data lainnya ini bisa kita kreasikan atau kita bisa gunakan alat bantu yang lainnya ya. Oke, kita coba menghitungnya di Word coba ya. Oke, nah misalkan kita punya data yang tadi ya, seperti ini datanya. Oke, datanya seperti ini. Ini data yang kita punya tadi ya. Misalkan kita mau menyajikan data ini dalam bentuk yang lainnya. Oke, misalkan kita pilih aja bentuk yang mau kita masukkan di sini. Misalkan mau chart. Nah, kalau chart ini ya. Nah, gini, misalkan kalian mau apanya masukin bentuknya ini misalkan. Kalian tinggal klik OK, nanti akan muncul data yang harus dimasukkan. Nah, kayak gini, kayak tadi ya, sama ya. Nah, kalian ini kan ada kategori 1, kategori 2, kategori 3, kategori 4. Kalau kalian hanya mau memasukkan satu kategori, ini tinggal ditarik aja ke sini. Nah, kayak gitu. Maka dia akan muncul tinggal satu kategori. Misalkan kategorinya mau diganti apa? Misalkan mau diganti dengan apa ya? Data nilai misalkan. Nah, gitu. Tinggal ini dimasukkan aja. Gitu. Atau kalau misalkan ini saya mau masukkan yang tadi nih, yang ini misalkan data yang ini, nah yang ini misalkan. Nah, misalkan kalian mau masukkan data yang ini, misalkan di sininya mau 17 sampai 21, kemudian 22 sampai 26, 27 sampai 31, 32 sampai 36. Ini bisa di sort juga ya selain diketik gini. Nah, kayak gitu. Misalkan di sini F-nya. F-nya adalah 6, 5, 3, 3, 3. Nah, kayak gitu misal ya. Maka yang ininya tinggal dihapus aja. Kemudian seperti biasa tarik sampai dia kecil. Nah, maka yang di sort inilah yang akan nanti muncul ya. Misalkan gini. Oke, kita klik. Nah, muncul kan seperti ini ya. Ini frekuensinya. Nah, ini seperti ini munculnya itu. Jadi tinggal kalian ini aja, tinggal kalian edit-edit aja sesuai dengan kebutuhan kalian gitu. Tinggal di double klik. Nah, kalau di double klik muncul misalkan mau diedit datanya. Kalian tinggal edit aja. Misalkan F-nya mau saya ganti gitu. Mau saya ganti pakai misalkan data nilai quiz. Nah, misalkan gitu. Maka dia akan secara otomatis akan berubah sendiri gitu. Kayak gitu. Tuh, ada judulnya berubah ya. Misalkan di sininya data nilai quiz dia berubah. Jadi sesuai dengan entryan kalian mau berapa. Ini kan 17 sampai 21 ada 6 gitu ya. Atau misalkan ibu saya mau ngerubah bentuknya, boleh. Nah, gini. Ini lebih hidup sih daripada
kalian gambar secara manual sebenarnya ya. Nah, seperti ini kan dia lebih hidup. Atau mau mau merubah bentuknya, boleh. Misalkan mau jadi pie atau lingkaran, boleh. Nah, mau seperti ini misalkan. Nah, dia bisa berubah sendiri seperti itu. Nah, ini 17 sampai 21. Pie ini sendiri juga bisa diedit lagi ya, nanti bentuk chartnya mau gimana gitu. Nah, ini kan stylesnya mau gimana gitu. Misalkan mau ada angkanya, pilih yang ini. Mau ada yang ini, boleh gitu. Itu terserah kalian aja mau pilih yang mana. Ini penyajian data yang lebih menarik ya. Seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi kita tidak perlu lagi menghitung sudut atau menghitung persentasenya karena sudah dibantu, termasuk colornya di sini banyak yang bisa kalian pilih ya. Jadi ini termasuk ke penggunaan teknologi juga gitu. Atau misalkan nggak mau lingkaran, jelek, mau diganti lagi, misalkan mau pakai garis, misalkan ya ini misalkan bisa nggak? Oh bisa tentu. Nah, langsung berubah gitu ya. Jadi penyajian data seperti ini mungkin akan lebih menarik ya. Nah, seperti ini kan. Ini akan lebih sangat lebih menarik gitu. Jadi kalian bisa gunakan teknologi-teknologi ini. Nah, misalkan yang ini gitu. Nah, ini kalian bisa dapatkan di Word gitu. Dan ini bisa kalian sajikan untuk nanti tugas akhir kalian supaya lebih bagus gitu. Yang penting jangan lupa untuk menginterpretasinya atau menjelaskannya dengan baik supaya pembacanya juga dapat paham maksud dari penyajian data kalian. Oke, mungkin sementara seperti itu ya. Jadi kalian bisa lakukan penyajian data dalam berbagai bentuk dengan memanfaatkan berbagai teknologi juga gitu. Selain dilakukan secara manual dengan menggambar kalian atau kalian menggambar, dapat juga kalian lakukan dengan di sini ya, di chart ini atau memilih smart art atau apapun di sini gitu. Atau kalau kalian mau langsung di apa namanya di PowerPoint-nya juga sebenarnya bisa sih nih di sini. Cuman mungkin uh, terkadang diminta online, tapi terkadang juga enggak ya, sama aja sih. Nah, di sini, di chart di sini ya. Kalian bisa pilih. Ini sama sih menunya kayak yang tadi. Gitu. Jadi sama aja. Terserah kalian mau pilih yang mana. Oke? Nah, mungkin materi penyajian data dicukupkan dulu sekian. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan kita discuss di grup LMS-nya ya. Jangan lupa terus berlatih supaya kalian lancar dalam menyusun atau menyajikan datanya. Oke, sampai sini saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.